Fire mission! Fire! 4 rounds, HE, charge 2. 4 rounds, HE, charge 2, impact, when ready. When ready. Hang it! Fire! 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 Pada akhir Juli kemarin, IMNO sempat membuat postingan di X mengenai uji kelayakan TNI Angkatan Darat terhadap mortir 120 mm M74 di fasilitas BNT Dvornika Masina I Hydraulike ODD, Bosnia-Herzegovina, pada 26 Juli 2024. Pada cuitan itu, Mimin sempat menyinggung bahwa sebelumnya alutsista mortir TNI Angkatan Darat hanya terbatas pada mortir 60 mm dan 81 mm saja. Saat ini TNI Angkatan Darat menggunakan beberapa jenis mortar, seperti MO1 mortir 60 mm Komando Pindad pada peleton senapan, MO2 mortir 60 mm Long Range Pindad pada peleton bantuan. Keduanya bagian dari kompi senapan. TNI Angkatan Darat juga mengoperasikan MO3 mortir 81 mm Pindad atau Type W87 81 mm Norinco pada peleton mortir sedang, bagian dari kompi bantuan atau Kiban. Pertanyaannya, di mana mortir 120 mm akan ditempatkan secara organisasi dalam TNI Angkatan Darat? Mengapa TNI Angkatan Darat membutuhkan mortir 120 mm? Apa sih mortir itu? Dalam video ini, IMNO akan membahas semuanya. Mari kita simak bersama-sama. Mortir adalah sebuah senjata bantuan tempur yang umumnya memiliki desain sederhana. Biasanya sebuah tabung di mana munisi dimasukkan dari moncong. Munisi meluncur dengan kecepatan rendah, dengan pola terbang munisi parabolik. Dalam perannya, mortir berfungsi untuk menyediakan bantuan tempur secara segera, cepat, dan responsif kepada kompi atau batalion infanteri yang sedang bermanuver. Dalam operasi ofensif, mortir dapat digunakan untuk menciptakan kondisi yang sesuai agar infanteri bisa bermanuver, menekan posisi musuh, dan tentunya bantuan tembakan. Dalam operasi defensif, mortir dapat berfungsi untuk menahan laju kendaraan musuh, memecah konsentrasi pasukan lawan, dan mengurangi ruang gerak pasukan lawan. Karena pola terbangnya yang parabolik, mortar dapat digunakan untuk menjangkau lokasi yang terlindungi gundukan tanah seperti defilade atau parit. Dibandingkan dengan aset bantuan tembakan lain seperti howitzer atau bantuan tembakan udara, mortir bisa bertindak secara segera dan lebih cepat, dikarenakan statusnya sebagai aset organik dalam sebuah batalion infanteri. Hal ini mempermudah akses bantuan tembakan bagi sebuah unit infanteri dan lebih menjamin ketersediaannya. Jadi bisa dimengerti mengapa mortir sangat melekat dalam organisasi sebuah batalion infanteri. Benar saja, jika kita menelusuri sejarah, penggunaan senjata sejenis mortir dalam pertempuran sudah terjadi sejak lama. Dengan penggunaan tercatat paling awal terjadi pada tahun 1413 di Korea, dengan senjata jenis mortar bernama Wangu. Jadi bisa dimengerti mengapa TNI Angkatan Darat menambah aset mortir dengan membeli mortir 120 mm. Namun seperti sebelumnya Mimin bicarakan, aset mortir 120 mm adalah sebuah aset baru yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi ada apa di balik keputusan TNI Angkatan Darat untuk menambah jenis mortir? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, TNI Angkatan Darat saat ini mengoperasikan mortir 60 mm dan 81 mm. Mortir 60 mm memiliki ukuran yang kecil dan bobot yang ringan, sehingga mudah untuk diangkut oleh personil dalam jangka panjang. Satu pucuk mortar memiliki 4 orang operator yang mampu mengangkut pucuk, bipod, dan baseplate dengan tenaga mereka sendiri. Hal ini membuat mortir 60 mm sangat fleksibel dan reaktif untuk memberikan bantuan tembakan untuk sebuah unit infanteri kecil, dalam hal ini sebuah kompi senapan. Namun hal ini juga menyebabkan kurangnya daya gempur dan jarak jangkau dari mortir tersebut.
sehingga patut dipahami mengapa kelas mortir ini umumnya diletakkan di bawah kompi senapan. Untuk mortir 60 mm komando malah lebih unyu lagi guys. Lihat nih gambar seorang personil yang mengangkut MO1 mortir komando seorang diri. Tapi jarak jangkaunya lebih pendek lagi ya guys, makanya ditempatkan pada peleton senapan. Sementara mortir 81 mm tentunya memiliki jarak jangkau dan daya gempur yang lebih besar. Namun tetap memiliki dimensi yang cukup ringan sehingga tetap mampu diangkut oleh 5 orang personil dengan tenaga mereka sendiri. Umumnya mortir kelas ini digunakan untuk mendukung seluruh batalion. Lalu di mana mortir 120 mm akan ditempatkan? Perlu diketahui mortir 120 mm adalah solusi bantuan tembakan terbesar untuk sebuah batalion infanteri yang masih bersifat organik. Mortir ini memiliki jarak jangkau dan daya gempur yang lebih besar dibandingkan kelas mortir lainnya. Mortir dengan kaliber sebesar ini juga dapat menggunakan munisi pintar, seperti contoh XM395 Precision Guided Mortar Munition dari Alliant Tech System, Strix dari Saab Bofors Swedia, dan GMM-120 dari negara Zionis. Namun mortir ini memiliki dimensi yang cukup besar, sehingga pada umumnya meskipun satu pucuk mortir ini dan amunisinya bisa diangkut oleh personel yang berjumlah minimal 5 orang dalam jangka pendek, setiap pucuk akan dilengkapi dengan kendaraan angkut untuk transportasi jarak jauh. Melihat hal ini, maka biasanya mortir 120 mm akan digunakan oleh satuan yang bersifat mekanis. Adapun beberapa desain di mana mortir menggunakan sebuah rampur sebagai platform di mana mortir tersebut dioperasikan. Dalam hal ini, mortir 120 mm juga umumnya merupakan aset sebuah batalion, beroperasi eksklusif atau bersamaan dengan mortir 81 mm. Dalam TNI Angkatan Darat sendiri, batalion infanteri mekanis merupakan hal yang dapat terbilang baru. Batalion mekanis pertama kali terbentuk dan terlaksana kurang lebih 1 dekade lalu, dengan proses yang masih berjalan hingga saat ini. Sehingga wajar bila TNI Angkatan Darat baru memulai proyek pengadaan aset-aset yang dapat memanfaatkan status mekanis seperti mortir 120 mm ini. Dalam hal ini, TNI Angkatan Darat telah memutuskan untuk mengakuisisi M74 120 mm Light Mortar dari Bosnia-Herzegovina. Berdasarkan rilisan pabrikan, mortar ini memiliki bobot 120 kg, panjang laras 1692 mm, jarak maksimum 6400 meter, jarak minimum 250 meter, serta mampu menembakkan 12 butir munisi per menit. Mortir ini diawaki oleh 5 orang personil. Jika berpatokan dengan data yang IMNO terima, sebuah batalion infanteri di TNI Angkatan Darat harus memiliki setidaknya 6 pucuk mortir sedang. Jika kita berasumsi bahwa mortir 120 mm akan menggantikan mortir sedang di semua batalion infanteri mekanis, maka setidaknya TNI Angkatan Darat harus mengakuisisi mortir berat sebanyak 78 unit. Jadi berapa unit M74 yang sudah dipesan oleh TNI Angkatan Darat? 2 unit. 2 unit bro, asli. Tentunya hal ini bisa dijelaskan dengan keinginan Angkatan Darat untuk menguji alutsista ini terlebih dahulu. Jika produk ini dirasa memuaskan, maka idealnya baru akan ada akuisisi lanjutan. Lagian kalau pengadaannya bisa dilakukan berkali-kali, ngapain dijalanin sekali doang? Selain jumlah pucuk, perlu diperhatikan juga stok amunisi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini sayangnya TNI Angkatan Darat masih memiliki kekurangan. Dari info yang IMNO dapatkan, saat ini jumlah amunisi mortir 81 mm high explosive dari Pindad sekitar 12.000 butir dari kebutuhan 75.000 butir. Sementara untuk amunisi mortir 60 mm komando high explosive dari Pindad berjumlah 40.000 butir dari kebutuhannya 200.000 butir. Tentunya hal seperti ini akan berdampak pada penggunaan mortir, sehingga bisa berdampak pada kesiapan personil dan alutsistanya. Tentunya data ini juga belum termasuk dengan data munisi khusus seperti smoke rounds dan illumination rounds. Tentunya Mimin juga berharap bahwa mortir tersebut juga disediakan kendaraan angkut untuk meningkatkan mobilitas, baik untuk towing maupun sebagai platform penembakan seperti desain Anoa Mortar PT Pindad atau kendaraan sistem pembawa mortar hasil riset di Slitbangad.
Mimin berharap semua faktor ini segera diperhatikan dan dibenahi agar TNI Angkatan Darat bisa memanfaatkan alutsista mortir secara maksimal, yang dapat berdampak kepada meningkatnya kemampuan dan lethality dari sebuah batalion infanteri TNI Angkatan Darat. Jadi bagaimana pendapat viewers dengan pengadaan mortir 120 mm ini? Apakah viewers setuju dengan pembelian M74 ini? Jika tidak, mortir manakah yang sebaiknya dilirik TNI Angkatan Darat? Tulis dalam kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video IMNO berikutnya.